Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dr. Safina Akbar dan setiap hari Selasa waktunya kita mengupdate ilmu khususnya di bidang kesehatan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang suatu penyakit yang cukup dibilang banyaklah kasus ini di masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu disebut dengan pengapuran sendi atau pengapuran tulang. Namun bahasa medisnya adalah osteoartritis. Dan banyaknya mitos-mitos yang beredar. Nah, di sini kita akan kupas bersama tentunya narasumber yang hadir malam ini, yaitu Dr. Habibi, spesialis ortopedi, konsultan spine. Nah, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Dok. Selamat malam, dokter. Ya, ini dokter walaupun padat merayap ya, Dok, ya jawabnya, dan bisa menyempatkan waktu pada malam hari ini tentunya. Nah, berkaitan nih, Dok, dengan tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini berkaitan dengan osteoartritis, atau disebut dengan pengapuran tulang ya, Dok, ya. Nah, itu bisa dijelaskan sedikit apa yang terjadi di pengapuran tulang itu, Dok? Ya, jadi pertama saya jelaskan bahwa istilah osteoartritis itu berasal dari dua buah kata, yaitu osteo dari tulang itu sendiri, kemudian artros yaitu sendi, dan juga itis dalam hal ini peradangan. Tetapi osteoartritis itu secara patofisiologi terjadi bukan hanya karena peradangan, tetapi karena adanya penggunaan yang berlebihan dari sendi itu sendiri. Oke, pengapuran ya, Dok, ya. Nah, mungkin bisa kenapa orang awam itu mengenal dengan pengapuran, tapi berdasarkan dari definisi yang dokter jelaskan bahwa adanya peradangan. Ya, jadi kenapa disebutkan dengan pengapuran? Itu karena kalau kita ronsen, terkadang terlihat tulang itu seperti tumbuh, atau seperti ada tambahan zat kapur, sehingga secara awam disebutkan dengan pengapuran, tetapi sebenarnya adalah suatu gangguan dari tulang rawan atau dari kartilago sendi itu sendiri. Oh, berarti memang bahasa awam itu tidak salah, Dok, ya, karena dari hasil radiologi itu menandakan bahwa adanya penambahan tulang ya, Dok, ya. Nah, apa perbedaan antara pengapuran dan pengeroposan tulang ini, Dok? Apa sih beda yang secara singkat bisa dijelaskan? Oke, kalau secara gambaran ronsen, pengapuran jelas dia ada pertambahan dari gambaran tulang. Kalau kita lihat gampangnya, tulang itu kan warnanya putih, abu-abu, dan hitam. Jadi warna putihnya jauh lebih banyak, atau secara radiologis disebut dengan radio opak. Sedangkan kalau pengeroposan, gambaran putih itu malah berkurang, sehingga tulangnya lebih mengarah ke hitam, atau dibilang dengan radiolusen. Jadi kalau pengapuran tulangnya bertambah, sementara pengeroposan atau bahasa medisnya osteoporosis itu tulangnya atau massa tulangnya berkurang. Oh, begitu jelas ya perbedaan antara pengeroposan dan pengapuran tulang itu sendiri. Nah, berkaitan nih, Dok, seperti yang saya bilang di awal bahwa pengapuran tulang atau osteoartritis ini dibilang cukup banyak di khususnya kasusnya di Sulawesi Tengah. Berdasarkan dari data yang dokter dapatkan itu seperti apa, Dok? Ya, jadi sebenarnya osteoartritis itu datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan dengan berbagai stadium. Ya, secara angka realnya kita belum punya, karena untuk mendapatkan suatu data real itu kita harus mengumpulkan data berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kemudian harus dipublikasikan. Tetapi di literatur dikatakan di Amerika Serikat itu sekitar 20 juta kasus dalam setahun. Sehingga kalau kita kembalikan ke Indonesia, mungkin di Indonesia itu kasusnya kurang lebih sekitar 15 sampai 18 juta secara real. Tetapi angkanya belum ada, masih dalam penelitian demikian. Nah, untuk di Indonesia, kalau untuk di Sulawesi Tengah, Dok, sendiri, pasti banyak ya, Dok, ya, karena datang ke rumah sakit dengan keluhan pasti bagian sendi. Itu seperti apa, Dok? Jadi pengalaman saya bertugas di rumah sakit Undata, kemudian ada di rumah sakit swasta juga, itu seminggu minimal ada 2 sampai 5 pasien. Dengan keluhan nyeri sendi, terutama di sendi-sendi besar, baik sendi panggul, sendi lutut, dan sendi-sendi yang lainnya. Jadi kasusnya memang cukup banyak. Cukup banyak ya, Dok, ya. Memang bukan hanya di Undata, tapi di Bayangkara pun juga seperti itu, Dok. Banyak kasus-kasus, makanya malam hari ini kita angkat nih, karena banyaknya masyarakat yang perlu mengetahui tentang kasus pengapuran tulang atau osteoartritis ini. Nah, kemudian, Dok, mungkin bisa dijelaskan sedikit mekanisme kenapa sih bisa terjadi pengapuran tulang itu sendiri? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada teori, mengatakan bahwa osteoartritis itu dibagi dua, secara primer maupun sekunder. Yang primer itu penyebab utamanya belum diketahui dengan pasti, sedangkan yang sekunder itu bisa kita lihat dari penyebab sebelumnya, misalnya adanya kecelakaan atau
trauma atau cedera sendi sehingga terjadi patah tulang, itu biasanya akan mempercepat terjadi osteoartritis sekunder. Bisa juga karena infeksi sendi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang primer yang adalah kasus terbanyak, sekitar 80% kasus, itu dianut teori wear and tear. Jadi di mana seseorang itu lebih sering menggunakan sendinya, contohnya dia seorang atlet, sering olahraga lari atau lompat, maka sendi-sendi yang membebani tubuh atau kita sebut dengan weight bearing joint itu akan lebih besar resiko terjadinya. Dikarenakan penggunaan yang berlebihan, terjadi cedera-cedera mikro, terjadi pertumbuhan tulang baru, itulah makanya muncul yang disebut dengan osteofit, yang pada gambaran radiologis disebut dengan pengapuran tadi. Demikian. Seperti itu ya dok ya. Nah kemudian kalau untuk usia lanjut nih dok, karena banyakkan keluhan sih rata-rata lebih dari 45 tahun ya dok ya. Itu apakah memang semuanya usia lanjut akan mengalami osteoartritis atau hanya keadaan-keadaan tertentu, misalnya lifestyle-nya berpengaruh terhadap terjadinya osteoartritis, itu seperti apa dok? Ya, jadi kalau kita bicara kepada faktor umur, teori mengatakan di atas 45 itu sekitar 50% akan terkena. Seiring dengan pertambahan umur, dekade bertambah, dekade ke-6, ke-7, ke-8, itu angkanya semakin tinggi. Jadi sekitar 80% pada usia 70 atau 80 tahun. Jadi memang pengaruh umur, penggunaan selama kehidupan itu berpengaruh terhadap kesehatan sendi. Oke, baik. Demikian. Kemudian ada faktor-faktor resiko tertentu enggak dok? Misalnya berkaitan dengan lifestyle, kemudian dan lain-lain yang mempengaruhi, mempercepat artinya osteoartritis. Jadi yang termasuk mempercepat jelas adalah gaya hidup. Ya, kalau kita bicara lifestyle itu yang pertama jelas aktivitas. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan, itu juga berpengaruh, dalam hal ini gender. Biasanya laki-laki lebih aktif dibandingkan perempuan. Olahraga juga, pada olahraga laki-laki biasanya ada yang seperti sepak bola, basket, yang dimana perempuan juga bisa melakukan tapi jauh lebih rendah. Kemudian berat badan, seperti saya ini faktor resiko sebenarnya. Jadi kalau bisa dijaga, itu berat badan adalah ideal. Bagaimana berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% dari berat badan tersebut, maka didapatkan berat badan ideal. Kemudian yang berikutnya adalah jelas tadi faktor-faktor trauma atau benturan, apakah cedera, jatuh dari sepeda, jatuh dari motor, demikian. Itu akan mempengaruhi. Berarti ada memang faktor-faktor yang mempercepat istilahnya dok ya, berkaitan dengan osteoartritis. Nah pemirsa di rumah, itu seperti itulah faktor-faktor resiko yang mempercepat terjadinya pengapuran tulang atau disebut osteoartritis. Jadi buat pemirsa yang lagi nonton, yang ingin konsultasi, langsung aja menghubungi di 0451 452 414 karena langsung dijawab bersama pakarnya. Nah, lanjut lagi nih dok, sambil menunggu teman-teman atau masyarakat menelpon. Nah, kemudian gejala-gejala yang muncul nih dok, selain nyeri pada sendi, yang paling sering dominan itu apa sih gejalanya dok? Jadi gejala yang kadang-kadang dikeluhkan pasien itu adalah dia merasa kaku pada pagi hari, terutama di sendi-sendi besar, misalnya panggul ataupun lutut, di mana pada dia bangun dia rasa kaku. Kemudian setelah dia melakukan stretching atau peregangan, itu berkurang. Ya, kemudian gejala yang lain jelas adalah nyeri sendi, itu adalah yang utama. Karena nyeri ini adalah berkaitan dengan rencana terapi kita. Kalau nyerinya masih ringan, bisa diberikan dengan obat-obatan, bisa dengan modifikasi gaya hidup. Tapi kalau nyerinya sudah berat, maka kita langsung ke tindakan yang terakhir, yaitu operasi. Kurang lebih seperti begitu. Oke, nah di sini dokter sempat menyebutkan bahwa ada dilakukan tindakan operasi. Nah kemudian penilaian apa saja yang perlu diperhatikan atau di bold, di highlight untuk tindakan-tindakan operasi pada kasus osteoartritis dok? Ya, jadi osteoartritis itu kita gradingnya sederhananya menggunakan radiologi polos atau plain X-ray, di mana kita melakukan pemeriksaan radiografi menggunakan proyeksi AP dan lateral. Kita nilai berdasarkan gambaran dari tulang rawan tersebut, permukaan sendinya, apa ada atau tidak osteofit, kemudian apakah celah sendi sudah saling bertemu, dan yang terakhir sudah sangat parah. Jadi ada 4 derajat. Derajat 1 dia hanya mengecil celah antar sendinya, kemudian yang kedua sudah ada gambaran osteophyte atau osteofit, yang ketiga osteofit dengan gambaran kedua sendi yang sudah bertemu atau kita bilangnya kissing, sudah mulai ketemu, dia ciuman gitu. Dan yang terakhir adalah gambaran yang paling berat, di mana deformitasnya sudah sangat parah, sehingga grade 3 dan grade 4 anjurannya adalah operasi, grade 1 dan 2 adalah
konservatif dengan obat-obatan. Oke, baik. Nah, berkaitan nih, Dok, ada sedikit mitos dan fakta. Apakah benar-benar hanya mitos atau sekedar fakta? Apakah dengan berendam di air laut itu dapat mengurangi nyeri? Itu mitos atau fakta, Dok? Sejauh yang saya baca, belum ada penelitian yang resmi. Cuman kalau saya pernah punya pasien yang dengan pengalaman demikian, biasanya orang yang berenang di laut, tadinya dia tidak berenang di laut. Tadinya berat badannya berlebih, sangat berlebih, dengan dia olahraga, dia berenang, berat badannya berkurang. Jadi karena adanya pengurangan beban tadi, membuat dia mengalami pengurangan keluhan. Jadi kadang-kadang dihubung-hubungkan, sehingga sampai saat ini boleh saya bilang itu mitos, karena belum ada penelitian secara ilmiah. Oke, baik. Itu hanya sekedar mitos berarti, Dok, ya, kecuali memang diimbangi dengan penurunan berat badan mungkin. Betul. Ya. Nah, kemudian Dok, seperti dokter sebutkan bahwa grade 1, grade 2 berdasarkan hasil radiologi itu diberikan terapi simptomatik atau berdasarkan gejala. Nah, kalau boleh tahu, Dok, apakah efek ketika kita mengkonsumsi obat anti nyeri jangka panjang itu dampaknya ke tubuh seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau berhubungan dengan konsumsi anti nyeri jangka panjang, jelas salah satu efek sampingnya adalah gangguan pencernaan. Karena kalau orang mengkonsumsi misalnya COX-2 inhibitor, itu akan menyebabkan iritasi pada lambung pada penggunaan yang jangka panjang. Sehingga penggunaan jangka panjang pun kalau tidak diawasi justru akan menimbulkan permasalahan baru pada pasien. Jadi penggunaan itu harus diawasi, dan yang kedua adalah rutin kontrol kepada dokter yang memberikan terapi, termasuk dalam ini dokter sendinya tadi. Oke, berarti kalau misalnya nih, Dok, kasus ya, kalau orang awam nih konsumsi obat-obat yang bersifat anti nyeri nih, nah kemudian dia minum ketika nyeri, itu seperti apa, Dok? Oke, jadi kalau secara teori mengatakan dari WHO bahwa memang yang disebutkan dengan nyeri itu harus ditekan. Karena kalau kita biarkan nyeri itu berkepanjangan, maka akan berubah ke dalam suatu status yang disebut dengan alodinia, di mana nyerinya berkepanjangan terus-menerus dan dia akan merasa sangat kesakitan. Jadi kalau dia minum apabila ada nyeri itu, saya rasa sih tidak masalah. Yang penting dilihat apakah terapi atau manfaat yang didapatkan dari obat yang dikonsumsi itu lebih banyak dibandingkan dengan permasalahan yang bisa ditimbulkan. Contohnya tadi adalah iritasi dari lambung. Jadi kalau dia rasa aman dan dia merasa nyaman dengan obat-obatan tersebut, silahkan. Apalagi minumnya kan tidak setiap hari. Iya. Nah, kemudian lagi, Dok, banyak beredar nih ya di sosial media, obat-obat online mengemukakan bahwa obat herbal ini ampuh 100% untuk mengobati atau menyembuhkan osteoartritis. Bagaimana tanggapan dokter mengenai statement itu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang obat-obatan herbal, obat-obatan online atau apapun itu, dari segi medis kayaknya agak kurang saya yakini. Karena kalau kita bicara obat-obatan yang diproduksi secara medis, orang kan selalu berkelit ini ada bahan kimianya. Kalau herbal tidak ada kimianya. Kata siapa? Sementara semua benda yang ada di dunia ini diciptakan Tuhan, itu pasti ada unsur kimia organik dan kimia anorganik. Jadi maupun dia obat-obatan pabrik maupun di obat-obatan herbal pasti ada zat kimianya. Cuman kalau yang di medis itu sudah diteliti. Sebelum dia dipasarkan itu sudah diteliti beberapa tahun sampai dia mendapatkan hak paten, kemudian dia berhak untuk produksi sekian tahun, dan setelah itu ada produk mitunya istilahnya. Jadi pabrik-pabrik lain boleh mengkopi resepnya, bahannya sama, tapi harus bayar lisensi ke yang menerbitkan. Biasanya obat itu bisa beredar 20-30 tahun. Contohnya kayak kita tahu paracetamol itu udah puluhan tahun beredar. Jadi siapapun boleh bikin paracetamol dengan merek apapun karena sudah terbukti fungsinya. Nah, sementara yang herbal kemudian dijual online itu kebanyakan lebih daripada mouth to mouth marketing atau dari mulut ke mulut. Oh, saudara saya pakai bagus, teman saya pakai bagus. Jadi ditawarkan. Ya, itu saya tidak bisa menyalahkan karena memang zaman sekarang kan era media sosial seperti sekarang. Siapa saja punya akses, siapa saja bisa beli. Tetapi apakah dia ilmiah atau tidak, ya tadi saya bilang dia tidak melewati penelitian jangka panjang yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau saya pribadi tidak menganjurkan, tetapi untuk melarang juga itu agak susah zaman sekarang karena
siapapun buka media sosial bisa mengakses, demikian. Betul sekali ya, itu sedikit penjelasan mengenai obat-obat herbal. Karena seperti yang kita tahu ketika kita buka media sosial, pasti kan banyak iklan-iklan yang berkaitan dengan obat-obat herbal. Nah, di sini sudah dikemukakan oleh langsung ahlinya bahwa itu tidak dianjurkan, tapi terserah dari pasien apakah mempercayai atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi di 0451 452 414 karena langsung dijawab oleh pakarnya, seperti itu. Dan buat sambil kita nunggu lagi nih dok, karena mungkin pemirsa lagi malu-malu untuk menelpon, biasanya mereka melakukan konsultasi tentang berkaitan osteoartritis karena osteoartritis ini sangat banyak kasusnya. Nah, kemudian dok berkaitan dengan terapi medis. Nah, kemudian kalau untuk ada penelpon yang masuk bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, silakan lagi bergabung bersama kami di 0451 452 414. Kita lanjut lagi nih dok berkaitan dengan osteoartritis. Nah, tadi juga sempat dokter menjelaskan bahwa ada terapi. Oke, ada nih penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, silakan menghubungi kembali lagi di 0451 452 414. Di sini waktunya kalian untuk konsultasi bersama pakarnya mengenai osteoartritis atau pengapuran tulang karena banyaknya mitos yang beredar di luar sana. Di sini kita harus pecahkan mitos tersebut. Nah, lanjut lagi nih dok. Nah, kemudian tadi sempat dokter menjelaskan bahwa ada 4 grading ya dok ya. Yang grading 3-4 itu dilakukan operasi. Nah, adakah jaminan ketika dilakukan? Halo? Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya terhubung Pak ya. Dengan siapa di mana Pak? Dari Isda Rajo Pedi di Jalan Kedondong. Oke, baik. Silakan pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Halo, putus lagi. Halo. Halo. Iya, silakan Pak pertanyaannya Pak. Halo. Oke, silakan mencoba kembali Bapak di 0451 452 414. Nah, kemudian selanjutnya nih, berkaitan dengan yang tadi dok, kita terputus karena ada penelpon yang masuk. Nah untuk grade 3 dan 4 itu dianjurkan untuk melakukan operasi ya dok ya. Nah bagaimana, apakah ada jaminan ketika dilakukan operasi itu tidak timbul lagi pengapuran tulang tersebut? Atau seperti apa? Ya, jadi kalau tindakan operasi itu berdasarkan grading 3 dan 4, kita lakukan tindakan pelapisan. Ya, jadi sendinya itu dilakukan pelapisan menggunakan bahan logam. Kemudian di antara kedua logam itu ada bantalan. Jadi kalau secara teori jika dilakukan dengan teknik yang benar, tidak terjadi komplikasi dalam hal ini infeksi dan lain sebagainya, maka harapan kita pasien bisa bergerak atau bisa berjalan tanpa nyeri. Itu harapan kita. Walaupun ada beberapa kasus memang kecil ya, sekitar 5% itu masih ada keluhan, tetapi dia jauh di bawah kalau dia misalnya tidak dioperasi, demikian. Oke. Nah kemudian untuk rekuren kembali dok, pengapurannya itu apakah bisa terjadi ketika dilakukan penggantian sendi dok? Ya, jadi kalau sudah dilakukan penggantian sendi itu sendiri, maka secara teori tidak akan terjadi lagi. Cuman yang sering terjadi adalah pasien dioperasi sisi kiri, misalnya di lutut kiri, dia akan muncul keluhan di yang kanan. Karena selama ini keluhan di sisi yang paling sakit yang dia rasakan sudah tiada, maka akan muncul di sisi yang tadinya dia tidak terlalu berasa. Nah, kenapa hal tersebut demikian, dok? Apakah memang satu sendi berpindah lagi ke sendi lainnya ketika dioperasi pindah lagi seperti itu? Tidak, justru karena tadinya dia rasa yang nyeri, sumber nyeri yang sebelah itu lebih hebat, sehingga nyeri yang memang juga sudah ada di lutut sebelahnya dia tidak rasakan. Tapi pada waktu kita sudah operasi kan yang sangat hebat itu sudah tidak nyeri. Maka yang tadinya nyerinya tidak terlalu berasa menjadi muncul. Bukan berarti nyerinya berpindah, tetapi itu lutut itu kan diciptakan Tuhan barengan. Kiri dan kanan itu sama-sama. Cuman yang keluhan kiri, begitu kiri hilang muncul lagi yang kanan. Bisa saja, tidak semuanya.
Oke, baik. Nah, berkaitan lagi dok, mitos atau fakta, apakah Oke, kita tahan dulu dok. Ada pasti ya, ada masyarakat yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Haji Usman. Oke, Haji Usman. Silakan Pak pertanyaannya. Mau tanya ini Bu Dokter. Ini istri saya ini belakangnya sakit, lututnya sakit. Oke. Tiba-tiba sekarang beralih ke belakang, pahanya. Bu Dokter, bagaimana cara untuk mengobatinya ini? Oke. Dengan cara lain, apakah operasi, ataukah ada obat yang mau dimakan, atau terapi? Mohon petunjuk, Bu Dokter, Bapak Dokter. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Usman atas pertanyaannya. Jadi ini sekalian konsultasi Ya. terhadap istrinya ya Pak ya. Silakan dok. Ya, jadi selamat sore menjelang malam kepada Pak Haji Usman dan juga Ibu. Tadi keluhannya bahwa istrinya sakit di lutut, kemudian naik ke paha. Iya. Memang kalau secara teori mengatakan bahwa kalau ada gangguan di sendi lutut, maka sepanjang dari lutut ke atas bahkan sampai ke tulang belakang itu bisa terjadi gangguan. Kenapa? Dikarenakan biomekanika atau tekanan lutut yang tadinya sakit berubah. Tadinya dia sakit di lutut, maka dia akan hantarkan ke arah tulang belakang atau ke sisi yang berlawanan. Sehingga terjadi perubahan cara berjalan. Di mana cara berjalan yang berubah atau berbeda ini bisa menyebabkan nyeri yang tadinya tidak ada. Seperti pada kasus istrinya Pak Haji ini, sakitnya di lutut, mungkin dia berubah gaya jalan sehingga ototnya yang mulai terasa di paha. Atau bahkan bisa naik ke panggul dan bisa sampai ke tulang belakang. Jadi kalau saya anjurannya periksa dulu ya, minimal di pemeriksaan radiologi, gimana lututnya, kemudian kalau memang ternyata dia naik ke arah paha dan juga tulang belakang atau ke arah panggul, boleh di ronsen sekalian. Nanti terapi, obat-obatan ataupun tindakan operasi jika memang diperlukan, itu nanti dibahas dengan dokter yang di mana beliau periksa nanti. Ya. Ya. Oke, nah itu cukup jelas Pak Usman. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan penunjang dan harus konsultasi ke spesialis atau ahlinya. Nah, jadi pemirsa kita akan kembali namun setelah jeda iklan berikut, tetap di TVRI.